warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 golongan B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai mereview jurnal Vanili. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah. Di sini saya sebagai moderator. Yang pertama kali akan menjelaskan yaitu rekan saya yang bernama Siti Robiatul Adawiyah. Judul jurnal: Keefektifan Trichoderma sp dan Fusarium non-patogenik dalam mengendalikan penyakit busuk pucuk vanili berwawasan lingkungan. Penulis Evi Taufik, Hasim, Boni PW Soekarno, M. Surahman. Publikasi 1. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jalan Raya Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi. 2. Departemen Biokimia, Fakultas MIPA, Institut Pertanian Bogor. 3. Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 4. Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti, Kampus IPB Dermaga Bogor, 16680. Tahun 2007. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Linda Utari Handayani. Pengembangan tanaman vanili di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, seperti varietas unggul, teknologi budidaya yang kurang baik, serta serangan penyakit. Sistem budidaya vanili yang memerlukan pohon panjat dan naungan menyebabkan pohon vanili rawan terserang penyakit tanaman. Penyakit utama pada vanili adalah penyakit busuk batang vanili yang disebabkan oleh Fusarium oxyforum vanillae. Di negara produsen vanili lainnya seperti di kawasan Polinesia, busuk pucuk vanili atau BPV merupakan penyakit yang serius karena dapat menurunkan produksi dan menyebabkan kematian pada tanaman vanili muda. Penyakit busuk pucuk vanili disebabkan oleh Phytophthora capsicum. Pucuk yang terserang awalnya menunjukkan gejala nekrosis, yaitu berwarna kuning kecoklatan, kemudian berkembang menjadi coklat tua dan busuk. Selain itu, bibit yang terinfeksi patogen BPV akan menjadi sumber inokulum bagi penyebaran penyakit BPV di kebun. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Lika. Saya akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, yaitu pembuatan substrat Trichoderma sp. Suspensi Conodia Trichoderma sp dibuat dengan menyemprotkan air steril ke cawan Petri yang berisi media PDA dengan menggunakan hand sprayer, di mana media PDA ditumbuhi dengan Trichoderma sp yang berumur 3 hari. Setelah itu, suspensi spora ditampung ke dalam Erlenmeyer. Dari 10 petrikultur Trichoderma sp dijadikan 500 ml suspensi spora dengan ditambahkan 500 ml air steril. Setelah itu, ditambahkan dengan 500 ml larutan milose dengan kadar 1%, sehingga menjadi 1 liter. Dari 1 liter suspensi spora tersebut diinkubasi selama 7 hari untuk menghasilkan substrat Trichoderma sp. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Fatur Rahman. Atau pembahasannya yaitu perkembangan penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perilaku yang diuji mampu menghambat perkembangannya penyakit yang disebut BVP, baik persentase kejadian dan keparahan penyakit maupun jumlah tanaman yang mati terinfeksi. Kejadian dan keparahan penyakit tanaman vanili yang mendapat perilaku hayati dan funksida genetik jauh lebih rendah dibandingkan dengan dikontrol. Begitu juga dengan kematian tanaman vanili yang presentasinya sangatlah rendah. Tanaman vanili yang terserang patogen BVV tidak semuanya mati, tergantung pada umur jaringan tanaman tersebut
dan panjang batang vanili tersebut. Bila saat terinfeksi patogen BVP panjang batang lebih dari 20 cm, maka jaringan tanaman sudah cukup tua. Kemungkinan besar tanaman vanili masih mampu bertambah hidup dan muncul tunas-tunas baru dari satu tunas yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila Luki Pangesti. Residu fungisida sintetik. Hasil analisis residu fungisida sintetik serta pada daun dan buah vanili serta rhizosfer sekitar tanaman vanili menunjukkan bahwa aplikasi Mancozeb 2 gram per liter air yang dilakukan seminggu sekali masih meninggalkan residu Mancozeb pada daun dan buah vanili serta pada tanah rhizosfer vanili. Walaupun aplikasi fungisida sudah dihentikan sampai 15 dan 30 hari sebelum sampel tanaman dan tanah dianalisis, sedangkan kemampuan melindungi tanaman vanili dari infeksi potongan BPF tidak berbeda nyata dengan pemberian agen Sayati. Berarti, perlakuan agen Sayati dapat digunakan sebagai pengganti penggunaan Mancozeb untuk melindungi tanaman vanili dari infeksi P. Tanaman vanili yang dari infeksi P. capici memanfaatkan agen Hayati memiliki keunggulan yang lain, yaitu biayanya lebih murah dan lebih ramah lingkungan, serta hal itu dilakukan karena memanfaatkan mulsa dari searah tanaman. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari jurnal akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Lika. Memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu penulis telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya aplikasi ini. Yang kedua yaitu penulis telah mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Yang ketiga, terdapat referensi yang jelas. Yang keempat, metode yang digunakan pada jurnal ini rinci dan jelas. Kekurangan dari jurnal ini adalah kurangnya landasan-landasan teori yang dapat memperkuat dari penelitian pada jurnal ini. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 3 golongan B mengenai tugas mereview jurnal vanili. Saya mewakili kelompok 3 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.